Dari latar belakang Ibu. Oh, latar belakang Aisyah ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Iswandari, kebetulan pada Muscap tahun 2020 terpilih sebagai Ketua PCA Gondomanan. Nah, PCA Gondomanan itu terletak di jantung kota ya, di titik nol. Nah, itu kita punya 6 ranting. Nah, rantingnya ada Kauman Serini, ranting Kauman, ada ranting Prawiro Dirjan, itu daerah Jogja Tronik itu. Kemudian ada sebelah utaranya ranting Saidan, sebelah utaranya lagi ranting Ratmakan. Kemudian ada yang di sebelah sini Burosmo, ranting Yudonegaran. Satu lagi ranting Mupasan sebelah PKO ya. Itu ranting yang dibawahi oleh pimpinan cabang Aisyah Gondomanan. Ada 6 ranting. Kebetulan 6 ranting itu yang 3 di pinggir kali ya, di sebelah di pinggir kali Sode ya. Nah, ya. Yang 2, yang 3 ada di atas, jadi Yudonegaran, Kauman, sama Mupasan. Nah, ranting-ranting itu tidak semuanya sama. Kebetulan yang paling besar itu ranting Kauman ini karena memang Kauman tempat lahirnya Aisyah ya. Dulu kan Muhammadiyah lahirnya di Kauman, kemudian juga Kiai Haji Ahmad Dahlan sudah berdakwah untuk Muhammadiyah, akhirnya istrinya Nyai Walidah juga ikut berdakwah, akhirnya mendirikan Aisyah. Nah, latar belakangnya seperti itu. Nah, kemudian ke belakangnya Siti Walidah juga mengadakan dulu ada, sebelum ada TK itu ada perkumpulan remaja, perkumpulan perempuan ya di Kauman ini terutama ya. Waktu itu masih zaman Belanda ya, kita belum merdeka ya. Tahun 1919 kalau TKN ini berdiri ya. Jadi kalau Aisyah kan 1927 ya, memang jauh sebelum merdeka Aisyah Muhammadiyah sudah berdiri ya, sama di Kauman ini. Nah, itu latar belakang adanya Aisyah di cabang Gondomanan itu seperti itu ya. Nah, dari Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah awalnya dari membetulkan arah kiblat dan sebagainya itu kan, terus akhirnya timbul ada mendirikan PKO, mendirikan rumah sakit, mendirikan PKO, mendirikan rumah yatim. Nah, itu kan perjalanan dari awal Muhammadiyah berdiri gitu. Izin lanjut ke pertanyaan selanjutnya Bu. Ibu sudah berapa lama bergabung di organisasi Aisyah? Saya kebetulan saya merangkap ya di ranting ya, di cabang. Saya di ranting itu sudah mulai tahun 2000, periode 2015 masuk Aisyah ranting Kauman. Kemudian merangkap juga di Aisyah cabang Gondomanan. Tapi waktu itu belum ketua ya. Saya jadi ketua mulai tahun 2020 untuk menjabat jadi ketua PCA Gondomanan. Untuk di ranting Kauman saya bukan ketua, tapi saya membawai TK ini. Kan di Aisyah itu ada beberapa masjid ya. Nah, masjid Paudasman yang bawa TK, kemudian ada masjid ekonomi, masjid kesehatan, masjid kesejahteraan sosial. Nah, kebetulan saya di Kauman ini sebagai ketua masjid Paudasman membawai TK ini. Kemudian kalau di kota, di daerah, tahu ya, yang kalau Aisyah kan tingkat ranting itu kampung ya, tingkat daerah itu kota. Kemudian tingkat provinsi itu daerah istimewa Yogyakarta ya, ada Sleman, Bantul ya itu. Kalau saya kebetulan di kota. Saya di kota duduk di Masjid Paudasman juga, tapi tingkat kota. Jadi kalau yang saya kerjakan di Paudasman kota membawa TK sekota. Nah, TK Aba sekota itu ada 100 lebih. Nah, kalau di TK Aba sekecamatan Gondomanan cuma ada 2. Satu ini Kauman, sama di Ratmakan ada 1. Jadi saya cuma kalau
Kalau yang cabangnya ada sih, cabang Podasmen ada, tapi ketuanya bukan saya ya, itu membawai 2 TK. Kalau saya Majelis Podasmen Ranting Kauman membawai TK ini. Jadi saya ngurusi TK ini, membawai mengurusi guru-gurunya, sebagainya itu nih. Kemudian itu tadi ya tentang majelis-majelisnya ada 6 majelis yang bekerjanya sendiri-sendiri, yang Podasmen membawai TK, yang Makkesos kesejahteraan sosial itu mengurusi kesejahteraan sosial. Nah itu ekonomi juga seperti itu, masih kesehatan menangani kesehatan, terutama untuk yang cabang se-Kecamatan Gondomanan ini. Gitu, ya. Selanjutnya Bu, apa alasan Ibu tuh tertarik gitu gabung ke Ya. Aisyah? Sebelum saya di Ranting ya, sebelum di cabang, saya itu dari awal sudah di kader intilan ya. Kader intilan tuh sudah ada ibu-ibu yang sepuh, yang sudah sepuh. Nah saya tuh diajak, waktu itu belum masuk struktur ya, jadi masuk ini aja ikut ngurusi TK gitu. Itu mulai tahun anak saya itu lahir tahun 90-an ya, itu mulai tahun 90-an saya sudah ngurusi TK ini. Nah, jadi sebelum masuk ke struktur saya udah masuk cuma ngewangi ya, bantu ibu-ibu yang sepuh itu. Kalau ada pertemuan di mana yang beliau-beliaunya nggak bisa hadir, yuk bantu yang ganteni gitu. Nah awalnya dari itu, kemudian terus masuk ke Ranting, masuk ke cabang, masuk ke daerah. Ini juga karena mungkin karena dari awal mereka sudah tahu itu mau bisa diajak aktif gitu ya, terus nanti ditunjuknya. Saya aktif di Aisyah ini ikhlas niat karena Allah ya. Karena Aisyah itu merupakan perahu untuk saya bisa menuju ke akhirat, menuju ke beribadah. Dari mana kalau kita tidak lewat Aisyah, kalau yang teman saya ya, dari walaupun di PKK juga iya, tapi kalau yang Aisyah itu memang niatnya ibadah untuk mencari ridho Allah, untuk sanggup bekal kita di akhirat nanti. Niatnya cuma itu ya. Selanjutnya Bu, selama Ibu gabung di organisasi itu, pengalaman apa sih Bu yang paling berkesan menurut Ibu itu? Ya Atau terutama ya kegiatannya yang atau karena kita gabung di Aisyah, terutama kita punya banyak teman, banyak pengalaman, terutama ya untuk kita karena saya ngurusi TK juga, saya jadi tahu TK-TK di kota ini ada ya. Itu kan saya tiap kegiatan yang Podasmen daerah itu dibagi-bagi, ada kunsiroh dibagi, ada berapa orang ya, 16 orang pengurus ya di Podasmen kota itu. Kalau programnya kan salah satunya kunsiroh ke TK-TK. Nah jadi manfaatnya saya jadi tahu TK ini di sini, TK ini di sini. Nah itu termasuk manfaat saya terjun di Aisyah. Kemudian juga selain kita melihat TK-TK yang lain, kita juga jadi kenal sama pengurus-pengurus Aisyah di kota ya. Ada di TK di kota itu ada 14 kecamatan. Jadi otomatis saya ada kunci di sana harus jadi kenal, jadi tahu Aisyah di kota Yogyakarta ini. Selanjutnya Bu, menurut Ibu apa peran Aisyah dalam membantu masyarakat yang membutuhkan peran Ibu? Insya Allah perannya banyak nih Mbak, terutama ya yang lewat masjid-masjid itu. Untuk Masjid Podasmen kita bisa mengajak ibu-ibu yang punya putra-putri yang bisa dididik di TK kita ajak, yuk kita masuk ke TK Bakaman. Sebenarnya ada juga di TK-TK yang lain, tapi kan di TK Aisyah itu kan pendidikannya lebih ya, agamanya lebih dan sebagainya. Nah itu kemudian itu sudah menarik ya untuk berguna untuk masyarakat, untuk mendidik putra-putrinya agar menjadi anak-anak yang soleh dan solihah.
Kemudian yang ada juga di Majelis Kesehatan. Majelis Kesehatan juga ada juga ketuanya ya. Ketuanya ada Bu Asia yang namanya di Prawiro Jogja. Itu tugasnya terutama yang waktu itu TB ya, Aisyah kan diberi tanggung jawab tentang TB itu ya, ada dana dari pusat kemudian diserahkan ke Kota Yogyakarta untuk itu kita mencari di Kecamatan Gunung ini berapa orang yang terkena TB. Nah sampai saat ini alhamdulillah dengan kebetulan ibunya itu aktif juga di puskesmas, jadi kerjasama antara puskesmas dan Aisyah kita memantau kesehatan orang-orang yang terkena TB terutama ya, kayak yang sekarang ini tambah stunting. Nah untuk TB dan stunting itu Aisyah alhamdulillah ikut menginisiasi agar mereka itu terhindar dari TB dan juga dari stunting. Kemudian yang dari Majelis Kesejahteraan Sosial itu yang dituju adalah untuk anak-anak yang kurang mampu, anak-anak yatim, anak-anak duafa. Nah itu kita bantu walaupun nggak banyak ya, karena juga kita dananya terbatas. Jadi kita dana juga dari masyarakat juga. Kalau puasa kita cari dana untuk tiap majelis, kita cari dana sendiri-sendiri. Nah untuk majelis kesehatan ya itu untuk menanggulangi TB, kemudian untuk kesejahteraan sosial untuk membantu anak yatim, untuk membantu lansianya, terutama lansia di Kecamatan Gunung tiap setahun itu berapa kali kita memberi sembako ya, tidak banyak tapi ada rasa kita untuk membantu mereka. Kemudian juga yang kesehatan ada pemeriksaan gratis, misalnya kita kerjasama dengan PKO Kota, PKO Gamping, kalau ada acara-acara pengajian itu kita sekalian ada pemeriksaan gratis gitu. Nah nanti dari PKO mendatangkan perawatnya itu untuk ada periksa tensi, periksa gula darah. Nah itu untuk yang kesehatan ya. Jadi Aisyah itu memang insya Allah manfaatnya banyak untuk masyarakat ya. Itu kemudian untuk majelis ekonomi kita menggalang UMKM di Kecamatan Gondomanan. Kemudian juga kerjasama dengan PDA Kota diadakan kurasi. Nah dari UMKM di ranting-ranting ini dikumpulkan, nanti biar bisa kerjasama. Nanti kalau ada di PDA atau PDM mengadakan rapat, konsumsinya bisa dari kita sendiri, jadi nggak usah beli di toko-toko yang lain, tapi kita memberdayakan UMKM di Kecamatan Gondomanan ini. Alhamdulillah kemarin juga banyak Mbak yang ikut kurasi itu bercabang 3. Alhamdulillah semua cabang mengumpulkan ada semuanya. Jadi waktu dikumpulkan itu sebenarnya makanan bagus-bagus juga ya. Alhamdulillah nanti ke belakangnya itu mau bisa dimanfaatkan untuk PDM atau PDA atau yang lain. Kalau rapat-rapat atau kegiatan bisa memberdayakan UMKM di Kecamatan ini ya gitu. Itu ekonomi ya, kesejahteraan sosial, kesehatan, mau dasman, ekonomi, kemudian tablik. Nah kalau tablik kan lebih banyak lagi. Yang namanya Aisyah itu di tiap ranting harus ada pengajian. Programnya paling kalau nggak bisa menjalankan apapun, paling tidak harus ada pengajian. Jadi di tiap ranting itu ada semua pengajiannya. Pengajian Aisyah yang walaupun seminggu sekali, ada yang seminggu kebanyakan seminggu sekali ya. Nah itu yang tabligh itu yang dipegang tentang agama ya, tentang pengajian juga, pengajian yang di cabang itu kalau di ranting kan per ranting ada pengajian ya. Kalau yang ditangani oleh Majelis Tabligh cabang itu kita mengadakan pengajian yang dikumpulkan semuanya tiap Selasa Wage itu pengajian semua ranting jadikan satu. Nanti kita tempatnya kadang di sini, kadang di sini, kadang-kadang di Ratman di Gilir ya. Jadi biar
semuanya tahu tentang keadaan ranting-ranting di Kecamatan Gondomanan, itu tabliknya. Gitu. Kita juga mempelajari tentang tarjih, putusan majelis tarjih yang kan kalau putusan majelis selalu berkembang ya itu kita selalu informasikan kepada jamaah untuk berkemajuan ya. Jadi yang namanya tarjih itu tasdid itu berkemajuan artinya. Jadi kalau tiap-tiap ada perkembangan nanti kita sampaikan ke jamaah gitu ya. Itu manfaatnya dari Baik Bu, selanjutnya kan mungkin dari PCA Gondomanan kan katanya sering mengadakan pengajian rutin ya, Bu. Nah selain mengadakan kegiatan pengajian rutin tuh kegiatan kemanusiaan yang lainnya yang dilaksanakan rutin dari PCA Gondomanan tuh apa aja ya Bu? Ya itu yang permasisan tadi ya ada masjid kesehatan itu yang bidangnya masing-masing kan kita pembagian sembako, kesehatan juga. Kalau yang di Kauman ini kerjasama dengan Lazismu, kita juga tiap bulan karena Lazismu itu pertama didikan di Kauman yang khusus di Kecamatan Gondomanan ya. Jadi belum bisa kita mencari dana ke ranting-ranting yang lain karena memang ranting-ranting yang lain itu minus di pinggir kali ya. Orang lain masih untuk kesadaran untuk berinfak, kesadaran untuk itu masih kurang. Jadi selama ini Lazismu Kauman itu yang dimintai baru dari Kauman. Nah, itu ada tiap bulan kita bagi sembako untuk ya awalnya dari Kauman saja. Kemudian kalau kemarin ada misalnya sampai 3 bulan kalau belum dibagi, nah kita bisa 3 bulan itu kita jadikan satu, bisa kita ratakan ke Kecamatan Gondomanan walaupun per ranting kita berikan cuma 10 orang lansia dari Asia maupun Muhammadiyah. Nah kalau yang dari Kauman sendiri kita baginya sampai 70 karena memang itu dananya dari warga Kauman sendiri. Nah, kemarin karena bisa 3 bulan belum dibagi, saya punya usul gimana kalau ini 3 bulan kan uangnya lebih banyak, misalnya sampai 7 juta ya, kan bisa dibagi walaupun biasanya kan per kakak itu di Kauman dapatnya 50.000. Nah karena itu uangnya 70 nanti dibaginya lebih dari 100 orang bisa nominalnya jadi berkurang tapi yang diberi lebih banyak ya itu. Terus besok itu juga ada kita kan di Aisyah diharapkan mendirikan lansia taman. Maksudnya lansia taman itu mengumpulkan lansia agar mereka itu dibina ya. Lansia kan agar mandiri, tidak tergantung orang lain yang baik seperti itu. Nanti walaupun akhirnya belum bisa ya nggak apa, tapi kita mengumpulkan lansianya itu untuk diberikan pengarahan, diberikan ilmu tentang kita harus mandiri, bagaimana kesehatan lansia. Nah itu karena kemarin Aisyah di ranting-ranting belum bisa memberikan lansia taman. Nah ini Muhammadiyah dan Aisyah. Kalau yang lansia itu, kalau yang Aisyah lansia taman ya, kalau yang di Muhammadiyah campur dengan Aisyah itu namanya Muhammadiyah Senior Care. Nah itu isinya juga seperti itu. Nanti kita kumpulkan, kita beri ilmu tentang kesehatan, kita mengundang dokter, kita ajak senam, kita ajak tadarus bersama, biar mereka itu tenang ya. Akhirnya juga cuma yang dijalankan husnul khotimah. Nah kita mengajak pada lansia-lansia itu kan yang di pinggir-pinggir kali itu kan masih awam ya untuk tentang agama dan sebagainya. Nah itu kita besok insya Allah bulan ini ada bulan Januari ini kita launching tentang Muhammadiyah Senior Care. Jadi kita gabung antara Aisyah dan Muhammadiyah, kita jadikan satu, mengundang lansia-lansia di Kecamatan Gondomanan. Tapi tanggalnya belum nih, nanti malam belum mau rapat, mau tak teruskan launchingnya hari apa. Jadi itu termasuk program dari daerah yang harus dilaksanakan oleh cabang-cabang untuk menjadikan Muhammadiyah Senior Care. Nah, kalau yang sudah ada itu yang di
Cenong Catur itu memang Muhammadiyah sebenarnya udah bagus, pakai kurikulum ya, anggotanya anu sih itu yang ketuanya kan Bu Mahsunah Sakir itu orang PP Aisyah ya. Jadi memang itu sudah ada kurikulumnya dan anggotanya juga pensiunan. Jadi sudah sudah benar. Nah, kalau yang akan saya laksanakan ini tergantung dana juga kan. Nah, ibu-ibu itu kalau hanya datang dari Ratnakar, di sana kan agak jauh nih, jalan udah sepuh, jalan kalau nggak ada sembako itu kan rasanya kita juga kasihan. Nah, itu jadi untuk yang Muhammadiyah Semarang baru akan kita laksanakan besok bulan ini. Nanti kita juga dengan pembagian sembako, juga dengan nanti kita ada pengajian, ada senam sederhana aja. Ini saya Bu Khotim yang di Unisa, Bu ya, ada yang suka ngisi pengajian itu tentang beliaunya tentang apa ya, tentang ilmunya tentang apa ya Mas, beliaunya suka apa, fisioterapi ya. Nah, fisioterapi ya dari Unisa Bu Bu Khotim ya, kalau Bu siapa ya, itu sudah sering ngisi di cabang-cabang di dekat yang insya Allah nanti diajak senam, diajak apa itu beliaunya bisa insya Allah nanti. Baik Bu, selanjutnya kan Ibu kan sudah menjabat sebagai ketua di PCA ini kan sudah lama. Nah, kendala Ibu tuh selama menjabat sebagai ketua tuh apa aja sih? Itu Mbak, sebenarnya kebetulan pas saya menjabat ini ya, banyak kader-kader yang kurang greget. Nah, saya tuh sedihnya di sini kurang kondusif ke kepemimpinan di Aisyah cabang Gunung ini. Saya terus terang, kenapa? Karena ya tidak tahu ya, karena mereka punya banyak kesibukan ya, jadi ya tapi ya tetap jalan di Aisyah Gunung tetap jalan. Kita rapat tiap paling enggak sebulan sekali itu kita ketemu. Hari Sabtu itu kita ketemu ya, membicarakan apa yang harus, kalau kita nggak ketemu nggak akan ada program yang bisa dijalankan. Jadi tiap kita ketemu ya menjalankan program apa yang belum kita laksanakan, karena tiap sudah kita dilantik kan mesti ada program raker ya, kita per masjid punya program. Nah, nanti di situ kita sudah 2 tahun berjalan kita mengadakan Muslim Cap, itu isinya juga tentang apa program yang belum kita jalankan selama yang kita kan bikin program 1 tahun 5 tahun ya, 5 tahun ke belakang. Nah, itu tiap 2 tahun kita mengadakan Muslim Cap. Nah, itu di situ kita membuat laporan, tiap masjid membuat laporan program apa yang sudah terlaksana dan program apa yang belum terlaksana. Jadi ya mudah-mudahan nanti ke belakangnya lebih kondusif lagi, ibu-ibunya lebih giat lagi ya. Nah, kalau memang kita kalau yang namanya di Aisyah kan tidak ada paksaan ya. Nah, itu kan keikhlasan mereka. Mudah-mudahan kedepannya nanti bisa lebih bagus lagi, bisa lebih unggul lagi, karena memang di Gondoman itu masih susah ya. Beda dengan memang di kota itu ada 15 cabang yang besar-besar itu banyak, ada Umbul Harjo itu besar, Kota Gede besar. Nah, itu jamaahnya banyak, kadernya juga banyak. Nah, di Gondoman itu kendalanya pengkaderan. Nah, pengkaderan susah banget untuk mencari pengganti besok ibu yang sudah sepuh ini. Nah, untuk mengajak itu masih susah, tapi semua masih terpenuhi, ada orangnya, ada anggotanya, tapi tidak banyak gitu nggih. Nah, terutama NA-nya juga di Gondomanan ini, tahu NA ya, Nasihatul Aisyah ya, itu kan artinya kan tunasnya Aisyah, calonnya pengganti ibu-ibu ya Aisyah. Nah, alhamdulillah yang zaman berdirinya itu Aisyah Kawan tuh maju sekali, tapi ke belakang ini cari kader Aisyah itu susah banget. Nanti baru, tapi di kebanyakan cabang memang seperti itu. Untuk ada NA cabang itu hanya ada beberapa cabang yang punya Nasihatul Aisyah. Semuanya
kebanyakan belum ada ya. Yang dari 14 cabang itu pas waktu laporan kemarin baru ada kalau nggak salah 9 cabang yang punya Nasional Asia. Nah, salah satunya Kauman ini baru mau mengadakan pelantikan ya udah. Nah, kalau NA ini hubungannya dengan masjid di Aisyah ada masjid kader ya MPK, masjid pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan itu yang hubungannya dengan tentang pengkaderan ya. Jadi masjid kader di Aisyah itu salah satunya membentuk Nahdlatul Aisyah cabang Gondomanan. Nah, Anda mungkin bulan ini akan dilantik, nanti sudah ada beberapa orang udah kemarin udah cap NA sudah terpilih, ada ketuanya, ada sekretarnya, ada bendahara dan juga ada anggota-anggotanya. Tinggal nanti kita mengadakan pelantikan, mudah-mudahan dari kader-kader NA itu nanti bisa mengganti ibu yang sudah sepuh yang ya memang kita harus mencari, kalau enggak ya Nggak ada ketemu ya mengganti. Ada saya sedih ya kok karena diajak itu susah banget ya, alasannya juga mesti ya kuliah ya itulah ya, kami juga memaklumi, tapi juga ayo tetap mengajak walaupun nanti mereka kalau diajak pengajian kan masih susah. Diajak pengajian memang susah atau apa remaja-remaja itu ya. Nanti monggo didata kasih tahu programnya, nggak usah pengajian nggak apa-apa. Diajak healing, diajak naik gunung, diajak, tapi di situ kita kumpul. Oh yang namanya kumpul mesti ada yang dibicarakan. Nah, kalau di kawan ini kadang-kadang sebelumnya ada darusan. Nah, kemudian anak saya juga ikut di NA Ranting ya. Monggo ya, saya dorong pokoknya tiap bulan harus ketemu. Kalau ketemu itu mesti ada yang dibicarakan. Nah ini udah mau di Kauman itu NA-nya hidupnya kalau tiap Ramadan. Nah, Ramadan hidup karena ada mengadakan taruhan ya. Hanya di Kauman hanya mungkin belum banyak ya. Taruhan itu yang dibagi-bagi, ibu sendiri, bapak sendiri, anak-anak laki-laki sendiri, anak-anak kecil sendiri. Nah itu di Kauman sudah sejak saya kecil sudah seperti itu. Belum musim ya. Dulu kalau di Kauman sebenarnya kan ikut di masjid gitu. Jadi kalau di Kauman itu sudah dari awalnya dari Muhammadiyah Aisyah berdiri, tarawih itu sudah dibagi-bagi. Di sini ini termasuk anak-anak yang perempuan, anak-anak kecil TK sampai SD itu di sini. Yuk, waktu saya kecil senang banget tarawih itu di sini. Nah, nanti yang ngajar Mbak NA yang udah gede. Nah, kita yang kecil-kecil itu termasuk itu pengkaderannya di situ, mulai dari tarawih itu bisa untuk mengkader anak-anak. Udah kelihatan tahu itu yang anak-anak yang bisa, yang kendel, yang itu kan diajari kendel. Ya anak-anak yang udah kendel tuh besok akhirnya mesti udah gedenya mau diajak jadi NA gitu. Nah itu termasuk pengkaderannya di taruhan anak-anak ini. Ya ini sudah mulai kemarin udah pada rapat alhamdulillah untuk menjelang Ramadan. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Ya. Apa sih harapan ibu tuh ke depannya terhadap peran Aisyah tuh buat masa depannya gimana gitu? Harapannya gitu buat ke depannya. Iya. Harapan kami Aisyah akan lebih bisa merengkuh semuanya ya, terutama ya kalau saya emang di Ranting, nah lebih jauhnya di cabang Gondomanan, saya berharap ibu-ibu yang di ranting-ranting sekecamatan Gondomanan itu bisa mengajak untuk semuanya aktif di Aisyah, karena memang kebanyakan kalau yang di dekat-dekat itu kan betulnya di PKK ya, tapi juga jangan sampai PKK itu lepas dari kita. Nah, orang-orang yang di PKK itu kebetulan sebagian besar juga orang-orang Aisyah. Jadi alhamdulillah kita bisa berbaur, terutama juga berperan di PKK juga, tapi kita di Aisyah juga. Jadi ya kedepannya mudah-mudahan yang kita harapkan Aisyah bisa meremboko ya, bisa mewarnai di mana-mana, walaupun bukan hanya di Aisyah tapi juga di PKK atau di organisasi lain yang kita bisa
mengajak untuk apa ya, terutama tentang agamanya. Nah, mereka untuk di PKK misalnya, kalau kita rapat, kan dulu kan maghrib itu kan belum selesai. Nah, ketika ada Ibu Aisyah itu, kita stop maghrib, kita selesai. Jadi kan memang di PKK kan beragam ya, ada yang agamanya kan macam-macam. Jadi kita mewarnai di situ. Jadi jangan sampai kita terbawa oleh mereka, tapi mereka terbawa oleh kita. Jadi untuk rapat maghrib selesai, ya, itu salah satunya kita mewarnai di organisasi atau di yang lain. Mungkin itu saja pertanyaan dari kami ya, Ibu, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih Ibu Iya, sudah meluangkan sama-sama. waktunya Iya. buat kami juga. Ini loh Mas, ini TK Aba Kauman ini, TK tertua kan berdirinya tahun 1919. Itu ada gambar-gambar itu, ini banyak banget orang-orang yang pada ke Kauman itu melihat ini, senang banget, ada sejarah berdirinya. Mulai TK dari tahun 19 itu sudah ada TK di sini, jadi ini termasuk cagar budaya juga. Karena ini gedung ini dibangun, kalau tanya saya nggak tahu, kalau TK-nya kan tahun 19, kalau ini belum ya, sudah lebih dari berdirinya ini tahun berapa, saya lupa saya berdirinya tahun berapa, tapi awalnya kan memang di Pengulon, di keraton, di kantor itu ya, di keraton itu TK-nya di situ. Nah, terus berkembangnya kita bisa membangun ini, jadi kita TK-nya di sini. Mulai saya kerja juga dari sini, TK-nya saya juga di sini. Nah, kemudian sebagian besar orang Kauman TK-nya di sini ya. Nah, ini termasuk cagar budaya yang memang tidak boleh dirubah. Nah, ini memang ini asli nih, yang ini asli. Kalau yang di pinggir-pinggir itu kita bangun baru tahun 90-an, karena memang di sini nggak boleh untuk kelas. Jadi kita pengurus berusaha membangun di tingkat itu, ada tingkat, jadi di atas itu lantai 2 yang sebenarnya untuk kelas. Jadi kelasnya tidak di sini, hanya untuk kegiatan misalnya upacara atau ekstra, jadi enggak untuk kelas. Ya, kelasnya di sekitar ini. Banyak sekali dari seluruh Indonesia, juga ada di Sumatera, ada yang datang ke sini. Selain mereka wisata, juga mampir di TK untuk kebetulan masih sampai saat ini masih diminati. Ya, kita udah 100 tahun lebih loh ini ya TK-nya. Alhamdulillah ini sudah memang tahun sebelum Covid itu kita masih sempat ada muridnya 100 lebih. Ini kalau ini sudah Covid kemarin agak menurun, tapi ini udah mulai naik lagi. Ini muridnya 80-an, ada kelompok bermain sama TK. Jadi itu kelompok bermainnya 10, yang TK-nya 70-an. Jadi 2 itu ada, kita punya satu atap itu ada TKB, ada TK sama TPA, penitipan ya. Tapi kita punya wakaf di sebelah sana itu untuk TPA-nya, untuk di